Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Kanwilkumham Provinsi Riau, yang terhormat Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, ada Pak Dr. Budi Pardede dan Pak Dr. Firdaus, Bapak Ibu undangan dan peserta sosialisasi tata cara eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18/PUU 17 Romawi 2019. Kami mohon kesediaan Pak Dede untuk memberikan materi yang pertama, waktunya lebih kurang 45 sampai 60 menit. Baik, waktu dan tempat kami persiapkan kepada Pak Dr. Budi Pardede. Mungkin biar lebih akrab saya turun ke bawah ya. Oke, selamat pagi semua. Sepertinya kurang semangat ya. Selamat pagi semua. Kita hari ini akan memberikan materi tentang eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18 tahun 2019. Jadi kita sini tidak berbicara lagi tentang regulasi fidusia, itu mungkin sudah dulu ya. Ada beberapa pasal di situ yang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena diduga melanggar Undang-Undang 45. Ya, jadi itu yang kita bahas, mungkin simpel kita bahas, tetapi maknanya bisa diimplementasikan di lapangan. Oke ya, mungkin langsung. Di sini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ya mengeluarkan putusan nomor 18 dengan uji materi terhadap pasal 15 ayat 2, pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berkaitan dengan aturan main eksekusi terhadap jaminan fidusia akibat adanya manifestasi dan pemberi fidusia dari debitur. Ya ini. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu dilakukan judicial review hanya dua di situ, pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3. Ini yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap frasa kekuatan eksektorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan kekuatan hukum tetap serta frasa cedera janji dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi di sini kita mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi ini final dan mengikat. Berarti ini menjadi sumber hukum. Final berarti ada banyak hukum lagi. Mengikat berlaku bagi seluruh masyarakat. Ini sehingga apa? Setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi regulasi, menjadi sumber hukum. Itu tidak tawar-menawar. Dan berlaku di sini adalah ada fiksi hukum. Jadi masyarakat semua harus mengindahkannya. Jadi dengan adanya ini, putusan Mahkamah Konstitusi ini di pasal 15 ayat 2 dan 3 ini, inilah yang dilakukan judicial review, sudah diuji. Berarti itu sudah diinterpretasikan oleh melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan itu akan dilakukan supaya tidak terjadi lagi seperti yang kita lihat selama ini di lapangan. Masyarakat lagi jalan mungkin karena mereka lupa karena disebabkan oleh pandemi 2 bulan tidak bayar langsung dicegah. Nah, itu sudah suatu delik perbuatan. Itu pertimbangan hakim. Ini kan yang pertimbangan masyarakat di sini. Pertimbangan hakim sangat banyak, sangat dalam. Pertimbangannya adalah di situ sudah mencederai kebebasan dari masyarakat di situ. Ya, jadi itu nanti lebih dalam kita ini. Jadi pasal 15 ini inilah yang sangat krusial yang diuji. Mungkin lanjut. Ini. Jadi isi putusan dari Mahkamah Konstitusi itu hanya ada 3 poin.
hanya 3 pointer di situ yang sangat krusial, tetapi itu menjadi inti supaya perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar hukum ya, atau satu delik di lapangan itu bisa diselesaikan ya. Ini yang tiga. Yang pertama, jadi pasal yang bahasa yang itu perasa kekuatan eksekutorial dan perasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedural hukum dalam melaksanakan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi Pak, mungkin di sini biar mungkin lebih jelas, di perasa kekuatan eksekutorial ini dan sama dengan putusan pengadilan inilah yang selama ini sebelum ini lahir yang diinterpretasikan bahwa mereka sudah berhak tanpa pengadilan sudah ambil jalan. Nah ini edukasi inilah yang selama ini yang tertanam di pihak kreditur sehingga mereka melakukan di lapangan sewenang-wenang sehingga cenderung melanggar perbuatan pidana atau delik. Itu dia. Dengan pengamatan selama ini dari pihak law enforcement, ya penegak hukum ya, baik dari kepolisian, dari kejaksaan, baik dari pengadilan, inilah yang menjadi permasalahan besar. Sangat kasihan. Padahal jangan lupa pada waktu melakukan hubungan hukum di awal itu kan agreement berlaku ajas hukum misalnya ajas fakta sistem Anda di sana 1320 BW kan begitu, tidak ada di situ bersebelah seimbang kan begitu kan, tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi pada waktu setelah itu dilakukan hubungan hukum sempurna di tengah perjalanan debitur di situ cacat prestasi. Yang namanya cacat prestasi nggak bisa dong melakukan tindakan paksa ya lapangan ya, nggak boleh melakukan itu. Dulu sudah kita amati karena kita tidak boleh lari dari regulasi yang ada, dasar hukum yang ada. Ya kalau memang ini luar biasa. Jadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya memperkuat bahwa kekuatan eksekutorial ini tidak sama dengan putusan pengadilan. Jadi ini sudah diinterpretasikan, sudah diputuskan bahwa semua kreditur yang di lapangan baik melalui kuasa tidak boleh semena-mena lagi untuk melakukan upaya atau tindakan paksa di lapangan ya. Mereka untuk mengambil satu objek jaminan fidusia harus sekarang melalui semua muaranya ke pengadilan. Nah, di sini dalam pengadilan ini bagian apa bagian sita pengadilan. Jadi semua harus ke pengadilan. Situ kan jelas kalau kita sudah ada sertifikat jaminan fidusia, pihak kreditur di lapangan apabila kreditur dengan debitur ada di situ cacat prestasi. Kalau memang kedua pihak sepakat cacat prestasi sudah bisa diserahkan secara baik-baik, boleh. Makanya tadi tidak serta-merta putusan Mahkamah Konstitusi tadi menghilangkan eksekusi dari pihak kreditur, tidak serta-merta. Kalau misalnya debitur dan kreditur mereka sama-sama sukarela memberikan, silakan saya ada cacat prestasi, silakan Pak. Mereka mungkin sudah sama pertama, kedua, ketiga misalnya si debitur, oke silakan saya sudah ini misalnya. Boleh, berarti kan mereka ada eksekusi. Gak apa-apa, boleh. Itu berarti kan kesepakatan. Itu eksekusinya. Makanya tadi Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan juga kekuatan mereka untuk eksekusi, boleh. Tetapi eksekusi yang tidak secara paksa tadi, itu yang tidak boleh. Ya, karena kadang-kadang di lapangan kan Anda sudah cacat prestasi 2 bulan misalnya, tapi menurut si debitur, saya baru 1 bulan loh, kamu udah 2 bulan, tambah lagi ada uang tarik atau ada uang kartu atau bagaimana itu kan, itu sehingga debitur boleh melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu kan salah satu gugatan, upaya hukum gugatan, banding, kasasi gitu. Tapi kalau upaya paksa itu kan pemanggilan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan
Nah, itu untuk upaya paksa. Jadi tidak bisa dibedakan ya, upaya paksa dengan upaya hukum beda. Tapi kalau mereka bukan upaya paksa tadi, mereka tindakan di luar kewenangan gitu. Sehingga kita berharap juga nanti yang hadir pada saat ini menjadi instrumen. Nah ini dia, menjadi instrumen di lapangan. Mungkin ada mungkin dari masyarakat atau mungkin dari lembaga lain ya, dari stakeholder lain, boleh menyampaikan ini yang tidak hadir pada hari ini supaya nanti ini tersosialisasikan dengan baik. Jadi mungkin boleh disampaikan kepada tetangga juga nanti bahwa kreditur tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial, tidak sama dengan putusan pengadilan. Itu sudah diuji, berarti sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa kekuatan itu tidak sama. Hadirin poinnya. Tetapi kalau misalnya kedua belah pihak sama-sama senang, sama-sama setuju, silahkan. Mereka setelah itu dikuasai barangnya, lakukan lelang. Nanti hasil lelang boleh tutup utangnya. Sisanya bukan berarti diambil, nanti boleh dikirim juga ke debitur kalau baik-baik. Tetapi kalau misalnya tidak mau, silakan lakukan upaya hukum berupa gugatan. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau kita berarti pasal 15 ayat 2 tadi, namanya kekuatan eksekutorial hanya ini saja, sama dengan putusan pengadilan, tidak lagi diberikan kewenangan. Ya, hanya itu saja. Jadi simpel. Mungkin poin kedua, ya ini poin kedua. Putusannya hanya 3 dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cedera janji. Itu maksudnya tadi. Kalau memang debitur tadi cedera janji atau prestasi, itu tidak boleh sepihak untuk menyampaikan. Kreditur mengatakan, Anda sudah cedera janji, sudah cacat prestasi. Tidak, harus kesepakatan ini berdua. Kalau tidak ada titik temunya, berarti lakukanlah upaya, ini dia upaya hukum. Makanya tadi upaya hukum itu adalah gugatan, perdata, banding, kasasi. Itu yang dimaksud dengan upaya hukum. Bisa dibedakan ya Pak ya, ya Bu ya. Upaya paksa itu yang biasa dilakukan oleh para law enforcement, baik kepolisian, kejaksaan, baik KPK, pemanggilan, penangkapan. Jadi bisa dibedakan Pak ya. Apabila cedera janji ini tidak ketemu antara debitur dan kreditur, boleh si debitur melakukan upaya hukum gugatan perdata, si kreditur juga boleh, hak yang sama, tidak dibedakan. Jadi kalau tidak ketemu titiknya, ya, jadi ini yang perasaan cedera janji. Jadi kalau dulu kan sebelum ini diuji judicial review, cedera janji ini, itu cenderung Anda sudah cedera janji, tidak bayar bulan, langsung di lapangan ambil, amankan, lelang langsung. Hak-hak dari debitur di sini sangat tidak diperhatikan jadinya secara undang-undang. Jadi inilah yang harus pointer yang kedua, ya, cedera janji. Itu mungkin yang paling urgent. Yang ketiga ini, perasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang 45, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusiar yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusiar, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusiar harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau ini dipertegas lagi ya, perasa kekuatan eksekutorial di sini, kalau memang di situ tidak ada titik temu, ini para pihak boleh melakukan upaya hukum gugatan. Jadi tidak ada lagi nanti kita mendengar di lapangan tiba-tiba kreditur melalui kuasanya mungkin di lapangan ada objek fidusiar mungkin mobil atau roda menarik, bisa nanti masuk di sana ambil paksa pasal 368 KUH pidana. Ini dia, dia sudah dilindungi.
secara konvensional pun itu non konvensional sudah dilindungi itu. Dan juga kadang-kadang di lapangan bisa jaminan objek judisia diparkir, orang nggak tahu diger misalnya diambil, diangkat, itu juga masuk tanpa izin dari si pemilik. Karena apa? Sebagian seluruhnya milik orang lain, walaupun awalnya di situ adalah menjadi pertama dari awal dari kesepakatan di situ, ya kan, ada kesepakatan di awal, tetapi sebagian seluruhnya itu adalah milik dari si debitur, sebagian seluruhnya adalah milik dari kreditur. Jadi bagi saya wewenang apabila debitur memparkirkan di rumah atau di mana pun itu tanpa seizin dari si pemilik diambil, itu masuk. Karena pasal 32, barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa seizin dari si pemilik, masuk. Jadi kalau itu seluruhnya, nah itu. Jadi ada beberapa pasal, ada beberapa delik yang bisa nanti untuk menjelaskan si pelaku tadi, baik si kreditur atau kuasanya. Biasanya memang itu pihak ketiga untuk melakukan di lapangan. Jadi memang ini sangat membantu untuk kepentingan publik, ya. Jadi tidak berat sebelah. Jadi memang hak-hak dari debitur termasuk kreditur juga sebenarnya di situ terlindungi supaya mereka tidak salah. Karena kadang kasus di lapangan pihak ketiga mungkin tidak menguasai secara hukum. Mereka udah ada surat kuasa. Memang secara undang-undang surat kuasa itu adalah memang diakui. Tapi kita lihat akhirnya surat kuasa ini benar atau tidak. Nah ini dulu. Makanya kadang-kadang di lapangan pihak ketiga yang melakukan tindakan paksa tadi, mengambil barang, dia hanya mengumpulkan ini surat kuasa saya ada dari ini. Padahal perbuatan dia tadi sudah melanggar hukum. Jadi ada beberapa pasal di situ, boleh dikenakan tadi, bisa dikenakan 2, dan juga bisa masuk sekarang ini cenderung ke gugatan. Ya, jadi nanti apabila nanti ada debitur di sini kalau merasa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kreditur bahwa mereka cedera janji atau cacat prestasi berapa bulan misalnya, boleh ajukanlah gugatan ke pengadilan. Gak apa-apa, dua pihak boleh melakukan, baik kreditur, baik debitur. Silakan supaya nanti diputus, nanti boleh upaya hukum lagi, banding, kasasi, sampai PK panjang upaya hukumnya itu sangat panjang, jadi tidak usah khawatir. Tetapi kalau misalnya kedua pihak dari itu sudah sama-sama ikhlas mengakuinya, silakan. Berarti tinggal menyerahkan dendanya saja. Nanti pihak itu melakukan pelelangan, berapa sisa utangnya silakan nanti dibayar dan sisanya dikembalikan. Kita kan sebenarnya mengenal sebelum ini pasal 429 ini ada beberapa delik sebenarnya di situ. Ya, ini mungkin ayat 2 nih, pemberi fidusia tidak akan mengajukan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali ini tanpa seizin dari penerima fidusia. Lanjut di bawah pasal 35. Nah, ini dia pasal 35. Sebelum lahirnya tadi ini ya, kalau yang putusan MK tadi sudah cukup jelas, ada 3 pointer. Jadi hanya 3 pointer. Tetapi sebelum lahirnya itu, inilah yang perlu kita harus ketahui. Di lapangan kadang-kadang ini, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberi keterangan secara menyesatkan, jika diketahui salah satu pihak melahirkan perjanjian fidusia, ini yang banyak terjadi. Mungkin salah satu contoh pernah, kadang-kadang masyarakat ke lapangan di mau mengambil barang dengan fidusia, si A misalnya pinjam dong KTP-nya, katanya gitu kan, pinjam KTP-nya menjadi KTP beliau untuk ngambil Honda misalnya. Setelah dilakukan proses sama pihak fidusia, akan itu jadi KTP beliau. Memang yang ngambil barang adalah si A, si B tadi hanya pinjam KTP, kan begitu. Pas si B tadi sudah masuk KTP, sudah terjadi transaksi, barang sudah diambil, dibayar 1 bulan. Setelah itu 2 bulan lari bilang Hongkong. Yang si A tadi lari di Hongkong, akhirnya apa? Pihak kreditur itu tahunya bukan mereka, karena apa? Hubungan hukum secara de facto adalah
yang membeli KTP, dan dia sudah cekap hukum. Apapun ceritanya tidak bisa mengelak, karena hubungan hukum antara debitur dengan kreditur adalah si pemilik KTP. Akan-akan disitulah masyarakat tadi mungkin tidak paham hukum, dengan diiming-imingi dikasih uang, udah saya kasih uang 500.000 misalnya contoh pinjam KTP, akhirnya yang menanggung itu sebanyak berapa puluh juta, jadi mereka jadi si pemilik KTP. Ini sangat banyak yang jadi laporan juga datang ke polisi juga banyak. Tetapi karena kita melihat di situ adalah secara de facto memang mereka yang si B tadi yang memiliki hubungan hukum langsung dan dia sudah cakap hukum, ya nggak bisa dia. Makanya edukasi inilah yang harus benar-benar masyarakat harus pahami sebenarnya, supaya walaupun keluarga, walaupun siapapun itu yang dekat dengan kita, benar-benar kalau kita belum paham tentang hukum, bertanyalah kepada teman yang mungkin ada mengerti dengan hukum, supaya hukum itu kan nanti akibatnya nanti hari ini terjadi, hari ini misalnya hubungan hukum, akibatnya next, mungkin 1 hari lagi, mungkin 5 hari lagi, mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai daluarsa perkara. Perkara daluarsa perkara di pasal 78, ancamannya di bawah 3 tahun, daluarsanya 8 tahun. Berarti kan kalau ini nanti sampai daluarsa perkara, kita anggap dikenang Pasal 23, ancamannya 6 tahun. Bahkan itu daluarsanya 12 tahun. Sampai 12 tahun itu masih tetap sampai daluarsa perkara gitu. Nah, itu jadi sangat kasihan nanti masyarakat yang tidak memahami mungkin hukum. Boleh nanti kita yang ada di sini sebagai instrumen menyampaikan nanti 3 pointer ini, dan juga yang pasal 35 tadi. Karena apa? Pasal 35 tetap tidak dilakukan judicial review, hanya pasal 2 ayat 3, supaya nanti mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat di lapangan juga, baik keluarga, supaya jangan tergoda dengan rayuan-rayuan maut oleh seseorang apabila meminjam KTP, karena sudah banyak terjadi kasusnya. Hampir itu biasa pemain itu. Kadang-kadang beli KTP kan, oh hanya minjam aja dapat 500 atau 1 juta, senang dia. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, setiap hari tidak ada kreditur itu nongkrong di rumah apa nggak pusing. Mungkin tidak melakukan marah-marah pun tidak masalah dulu, tapi kita keluar ada mereka nongkrong pasti pusing kan. Berapa orang nongkrong, ada nongkrong pasti stres. Nah, jadi untuk menghilangkan ini, sedini mungkin kita harus waspadalah. Ping kenaikan enggak? Kalau ini ya. Oke, itu pasal 35 ya. Satu lagi untuk delik, ada 2 delik. Pasal 35 dan pasal 36. Ini dia. Pasal 36 ini tadi apabila mengalihkan, nah ini boleh juga nanti diberikan. Apabila mengalihkan ini menggadaikan menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan dari kreditur, itu masuk pidana. Jadi pasal 36. Jadi kalau kita sudah melakukan hubungan hukum dengan debitur, kita sudah memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia, tanpa seizin mereka kita mengalihkan atau menyewakan atau menjual, itu masuk pasal 36. Ini Pak ya, masuk pidana. Jadi ada 2 delik di sini. Jadi untuk undang-undang fidusia ada 2 delik, pasal 35 dan 36. Untuk putusan Mahkamah Konstitusi hanya 3 pointer di situ yang menjadi putusannya yang harus perlu kita indikan, bahwa kekuatan eksekutorial tadi itu dan disamakan dengan putusan pengadilan itu sudah dilakukan judicial review, tidak berlaku dan semua harus melalui pengadilan. Jadi ada terakhir konklusinya. Ya, ini konklusi atau kesimpulan ya di sini, bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cedera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cedera janji dan prestasi yang ditentukan oleh kedua pihak atau atas dasar upaya hukum atau gugatan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wan prestasi. Ini konklusinya, kesimpulan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak terlalu banyak dari bahas 42 ya, karena dulu kita sudah pernah kita melakukan sosialisasi ayat 5 itu lagi yang pasal 3536. Jadi untuk putusan Mahkamah Konstitusi nanti boleh sambil bertanya, nanti kita saling mengisi, mungkin sih ada juga dari pengadilan, dari jaksa, dari apa kan, boleh sambil. Jadi konklusi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah ini dia. Jadi kalau memang benar-benar dari cedera janji tadi, ya, kalau tidak ada kesepakatan di situ, wajib melakukan gugatan melalui pengadilan, ya, supaya mendapatkan di situ dah hak-hak yang sama, ya. Ini dia. Ini konklusi yang bisa disampaikan. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan di situ, silakan lakukan gugatan. Simpel sebenarnya. Jadi sehingga kita berdoa mudah-mudahan yang lahirnya putusan ini memang udah 2019. Padahal sebenarnya kalau namanya putusan sejak dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi kan sudah berlaku langsung. Mudah-mudahan tahun ini, tapi tahun ini kayaknya sudah mulai berkurang ya. Masih ada nggak Ibu dengar itu? Di lapangan juga ada betul masih melakukan. Masih ada ya? Udah jarang ya? Nggak tahu, kita mungkin dampak PPKM nggak tahu juga ya. Tetapi dengan adanya putusan ini, kita merasa sudah, mereka juga pasti sudah disosialisasikan oleh pihak hukumnya di bagian kreditur, di bagian kreditur mungkin mereka sudah paham, sehingga tindakan-tindakan di lapangan tidak lagi menyalahi aturan atau sewenang-wenang gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Jadi kita akhiri sampai di sini ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita aminkan ya. Semua yang di sini selalu sehat selalu dan sukses. Terima kasih Pak Dr. Budi atas pemaparannya yang luar biasa. Mohon aplaus Bapak Ibu.